Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9RC yang beranggotakan Erikson Chandra Siombing, Rahmi Agustin, Arsya Azahra, Riantoni Sihalowo, dan saya sendiri Meliza Wulandari akan mempresentasikan laporan praktikum data mining kami yang berjudul Proses Analisis Data Maskapai Penerbangan dengan Metode Preparation yang meliputi data integration, reduction, transformation, dan discretization. Oke, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Arsya Azhara. Kepada Arsya Azhara, kami persilahkan. Baik, terima kasih Lija. Jadi yang pertama di data integration, kita mengimport pustaka Pandas, kemudian kita masukkan datasetnya. Di sini kita ada dua, airline dataset dan airline passenger stratification. Kemudian di sini kita membaca file CSV-nya yang diidentifikasi oleh variabel dataset 1 di dalam df1, kemudian dan df2. Nah, header 0 itu nunjukin bahwa baris pertama di dalam file CSV berisi nama kolom. Kemudian ini kita nampilin 5 baris pertama dalam df1, kemudian menampilkan 5 baris pertama dalam df2. Selanjutnya, di sini kita mengganti kolom ID passenger menjadi passenger ID pada df2. Nah, kemudian kita tampilin 5 baris pertama pada df2 setelah perubahan nama kolom. Ya, selanjutnya kita gabungin nih df1 dan df2-nya pada kolom passenger ID. Kemudian kita lihat 100 baris pertama pada df baru passenger ID tadi. Kemudian kita simpan di df2csv dengan nama dataset airline.csv. Oke, mungkin sekian. Selanjutnya reduksi data akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama, reduksi data. Pertama, kita mengimpor pustaka-pustaka yang diperlukan. Di sini kita memakai Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Sklearn. Lalu menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Nah, di sini kita menampilkan 5 kolom dan 25 baris dan 24 kolom. Lalu kita mengganti nama kolom passenger ID menjadi passenger underscore ID dalam data frame. Lalu menampilkan beberapa baris pertama dari data frame untuk mengecek apakah kolom tersebut sudah diganti. Lalu memilih kolom-kolom yang akan diolah lebih lanjut. Lalu di sini kita menggunakan variabel target, dalam ini kolom passenger ID digunakan sebagai nilai yang ingin diprediksi. Lalu variabel independen, data tanpa kolom passenger ID digunakan sebagai future prediction. Nah, untuk PCA 2 components ini, pertama kita mendefinisikan 2 komponen utama pada PCA. Lalu mencetak hasil sebaran varian data 2 komponen. Kemudian kita mendefinisikan data untuk PCA 2 dengan kolom komponen 1 dan komponen 2. Lalu menampilkan 5 baris pertama pada data PCA 2. Nah, di sini kita mengatur konteks scatter plot untuk membuat plotnya. Membuat plot pada data frame hasil reduksi dimensi menggunakan PCA dengan kode seperti ini, di bawah ini. Lalu menambahkan judul dan label sumbu pada scatter plot. Nah, di sini didapatkanlah hasil scatter plot. Dari scatter plot ini didapatkan bahwa hasil reduksi data berkisar di antara sumbu X 0 sampai 100. Untuk singular value decomposition 2 dimensi, pertama kita definisikan 2 komponen utama pada SVD, lalu melakukan transformasi pada nilai 2 komponen yang digunakan. Kemudian, kita mendefinisikan data untuk SVD dengan kolom komponen 1 dan kolom komponen 2. Kemudian mendefinisikan order status sebagai Y pada data. Lalu menampilkan 5 baris pertama. Nah, di sini untuk mengatur gaya scatter plot yang akan ditampilkan. Nah, kode ini
dibuat untuk menampilkan scatter plot pada data frame. Kemudian didapatkan hasil scatter plotnya yaitu hasil reduksi data berkisar di sumbu X antara 50 sampai 100. Kemudian untuk T distribut SNE dua dimensi, pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan dua komponen utama, lalu melakukan transformasi pada nilai dua komponen yang digunakan. Kemudian kita mendefinisikan data untuk TSNE2 dengan kolom komponen 1 dan komponen 2. Kemudian menampilkan 5 baris pada data. Lalu di sini kita mengatur gaya scatter plot yang akan ditampilkan. Di sini kita membuat scatter plot pada data frame dan juga menambahkan judul dan label sumbu pada scatter plot. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa scatter plot yang dihasilkan data reduction itu menyebar di antara komponen utama 1 dan juga komponen utama 2. Baiklah, untuk analisis 3 dimensinya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. Pada Rian, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan PCA yang 3 dimensi sama seperti PCA yang 2 dimensi. Nah, bedanya ini cuma di komponennya aja. Komponennya kita ubah jadi 3 gitu. Kemudian kita melakukan transformasi pada nilai 3 komponen yang digunakan. Di sini kita munculkan data shape-nya pada data PCA 3. Kemudian di sini kita mendefinisikan data untuk PCA 3 dengan kolom komponennya itu komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Di sini kita mendefinisikan variabelnya itu passenger ID. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan data PCA 3 itu 5 teratas ya gitu. Kemudian di sini kita akan menampilkan plot PCA-nya yang 3 dimensinya itu. Berikut hasil plotnya. Bisa kita lihat bahwa datanya itu menyebar pada komponen 1 itu di sumbu komponen 1 itu di kisaran 0 sampai 100. Pada komponen 2 bisa kita lihat itu menyebar datanya di minus 20 sampai di 40. Dan pada komponen 3 itu di minus 4 sampai 4, positif 4. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada plot PCA 3 dimensi ini, dia reduksi datanya itu cuma sedikit. Reduksi datanya itu warnanya yang sudah mulai memudar itu ya. Jadi dapat kita lihat, nah di sini reduksi datanya cuma sedikit. Oke, kita lanjut ke SVD 3 dimensi. Sama seperti sebelumnya yang 2 dimensi. Di sini kita ubah N komponennya itu 3, karena kita 3 dimensi, jadi kita buat 3. Kemudian kita transform lagi nilainya. X ini tadi datanya yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, kemudian di sini sama sebelumnya mendefinisikan data untuk SVD 3 dengan komponennya itu komponen 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita tampilkan 5 data teratas. Kemudian di sini kita akan membuat plot SVD 3 dimensinya. Di sini dapat dilihat bahwa plot SVD 3 dimensinya itu menumpuk datanya itu pada data komponen 1 itu di 0 sampai 50, pada komponen 2 itu di kisaran 0 sampai 200, dan pada komponen 3 itu di minus 10 sampai positif 5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa reduksinya datanya itu cuma sedikit gitu. Datanya mereduksi sedikit pada SPD 3 dimensi. Oke, selanjutnya lanjut ke TSNE 3 dimensi. Sama seperti sebelumnya, di sini kita mendefinisikan 3 komponen utama TSNE-nya ini 3 karena kita 3 dimensi. Kemudian di sini kita transformasi datanya dengan menggunakan X yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, di sini mendefinisikan datanya itu untuk dengan kolomnya itu 3
tiga kolom, yaitu kolom komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Di sini kita tampilin datanya 5 teratas, kemudian kita buat untuk apa ini code-nya untuk menampilkan plot TSNE 3 dimensi. Nah, berikut plot TSNE 3 dimensinya. Di sini kita dapat lihat bahwa datanya itu pada menyebar di komponen 1 itu di antara minus 20 sampai 30, positif 30. Pada komponen 2 itu di kisaran minus 10 sampai di 30, dan pada komponen 3 itu di minus 15 sampai positif 10. Di sini dapat dilihat bahwa datanya mereduksi menyebar gitu ya terhadap data aslinya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk data transformation. Selanjutnya yaitu ada transformasi data dan diskritisasi data, di mana kita pertama menyimpan lokasi file dataset airline dataset.csv, kemudian kita membaca dataset, kita panggil datasetnya, selanjutnya kita memilih kolom-kolom dengan tipe data non-numerik, selanjutnya kita menampilkan data frame dari kategori, ini dia data frame-nya 5 baris teratas dan 5 baris terbawah. Selanjutnya, kita mengganti nama kolom first time menjadi first name menjadi first underscore name. Kemudian, kita menampilkan 5 baris pertama dari data frame kategori. Setelah perubahan nama kolom, data frame underscore kategori. Nah, ini dia kita tampilkan 5 baris teratas dari first underscore name. Selanjutnya, kita mengganti nama kolom country name menjadi country underscore name. Nah, selanjutnya kita menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Ini dia. Selanjutnya, kita menampilkan nilai unik dari kolom nationality pada data frame kategori. Nah, ini dia nilai uniknya. Kemudian, kita menghitung jumlah masing-masing nilai dalam kolom gender pada data frame, di mana didapatkan pria sebanyak 545 dan wanita 524. Kemudian, kita menghitung jumlah kemunculan masing-masing nilai dalam kolom first underscore name pada data frame. Ini dia didapatkan. Selanjutnya, kita mengganti nilai dalam kolom gender pada data frame dari kategori, di mana male itu kita ubah jadi 0 dan female itu jadi 1. Nah, selanjutnya kita tampilkan 5 baris pertama dari data frame. Nah, ini nilainya kita udah berubah jadi 1, 0, 0, 1, 0. Kemudian, kita menyimpan data frame ke dalam file CSV dengan nama data underscore transformation underscore encoding.csv. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erikson. Kepada Erikson, saya persilakan. Oke, masuk transformasi data dengan label encoding berguna untuk mengubah nilai-nilai dalam kolom kategorik menjadi nilai numerik. Nah, di sini pertama import pandas, kemudian dataset airline passenger certification ini untuk menyimpan lokasi file yang ada di dataset. Kemudian ditampilkan dalam pdread CSV. Habis itu menghapus baris yang memiliki nilai 0 dari data frame df. df sama dengan df dropnya. Kemudian memilih kolom-kolom dengan tipe data numerik kategorik dari data frame. Data kolom kategorik df select database. Kemudian menampilkan nama-nama kolom yang memiliki tipe data kategori. Kemudian menampilkan 5 baris dari kolom-kolom dengan tipe data numerik kategori dari data frame. Ini code-nya. Nah, ini tampil dari output-nya, ada gender, customer type, sampai ke satisfaction. Kemudian masuk ke from scalar ini, membuat object label encoder. Kemudian melakukan label encoding untuk kolom-kolom dengan tipe data numerik dalam data frame. Situ di print ini menampilkan data yang telah melalui proses label encoding. Ini data-datanya yang udah masuk ke proses label encoding. Kemudian setelah masuk,
disimpan di CSV menjadi data to CSV, data transformation, labeling, encoding. Kemudian masuk ke yang ketiga, data distribution. Import data pandas, kemudian menyimpan lokasi di dataset airline ini yang udah digabungkan, kemudian membaca datasetnya. Nah, dari dataset ini ditampilkan 5 baris pertama. Kemudian membuat kolom baru bucket dengan membagi nilai kolom clean lines dengan 5 interval dalam dan memberikan label kategori. Nah, setelah itu ditampilkan ini datanya 10 pertama dari data frame kolom bucket. Bisa dilihat ini terakhir ada bucketnya. Nah, kemudian disimpan ke data fix CSV. Mungkin saya kembalikan ke moderator, Lija. Baiklah, untuk kesimpulan pada presentasi kita pada malam ini yaitu dalam analisis data maskapai penerbangan menggunakan metode preparation, ditemukan bahwa dataset terdiri dari berbagai kolom dan baris di mana mencakup berbagai informasi dataset maskapai penerbangan dan kepuasan penumpang maskapai penerbangan. Analisis awal menggunakan integrasi data, reduksi data, dan transformasi data diskritisasi. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.